Oke, ini karet link stabilizernya yang lama seperti ini ya. Kita bisa lihat ini lubangnya lebih besar daripada lubang yang karet stabilizer yang harusnya masih bagus ya. Ini kita lihat lubangnya segini besar lubangnya, sedangkan yang lama segini ya. Ini jauh lebih besar. Nah, ini kita bisa lihat kalau saya paskan di sini. Nah, ya, itu ada space, jadi ada kelonggaran dari lubang ini. Jadi lubang ini lebih besar daripada yang harusnya sekian besar lubangnya. Ya, ini salah satu yang bisa menyebabkan bunyi geluduk-geluduk pada mobil ya. Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan mengganti, ini adalah karet stabilizer ya, untuk mereknya merek Protoflex. Ya, ini saya akan mengganti karet stabilizernya untuk mobil expander ya. Untuk mobil apapun itu pasti ada karet stabilizernya ini. Jadi nggak mesti pada mobil expander. Nah, karet stabilizer itu seperti ini ya dia modelnya. Untuk semua mobil pasti untuk modelnya itu kurang lebih sama seperti ini ya. Jadi dia gunanya untuk menahan pergerakan stabilizer, karena di lubang ini dia akan masuk seperti pipa stabilizernya. Ya, biasanya kalau sudah aus ininya lubangnya itu sudah longgar ya, jadi harus diganti. Nah, ini kebetulan untuk mobil saya mungkin agak longgar karena ada bunyi klutuk-klutuk ya. Jadi salah satu penyebabnya bisa dikarenakan karet stabilizernya ini yang sudah aus ya. Ini akan saya ganti. Untuk letak karet stabilizernya ini ada di dalam sana ya. Nah, sebenarnya nanti harus saya buka rodanya, ini nanti akan saya buka supaya lebih jelas ya. Nah, karet stabilizer itu ada di sebelah dalam sana. Nah, di sebelah dalam sana ya, nggak begitu kelihatan. Nanti akan saya buka dulu rodanya. Setelah nanti roda terbuka akan saya tunjukkan karet stabilizernya, cara melepasnya, cara menggantinya, dan nanti akan saya tunjukkan perbedaannya yang lama dengan yang baru dari karet stabilizer ini. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini setelah bagian roda saya lepas ya, dan jangan lupa kita dongkrak dan kita kasih jack stand supaya lebih aman. Nah, untuk karet stabilizer itu ini ya. Nah, itu di dalam kita bisa lihat. Ini adalah karet stabilizer. Nah, di sini ya. Nah, ini nanti kita lepas, kita ganti dengan karet stabilizernya dari Protoflex. Nah, ini. Ya kan saya ganti nanti karet stabilizernya ini. Ya, kita lepas dua baut, di sana ada baut 12, 2. Nanti setelah selepas itu bisa kelihatan perbedaannya antara karet stabilizer yang baru dengan yang lama yang sudah oblak. Itu akan terlihat ya. Kalau kita lihat langsung secara mata seperti ini, kondisi terpasang itu tidak bisa terlihat ya. Tapi kalau sudah parah itu biasanya di karet stabilizer itu akan ada retak atau pecah ya, atau bahkan saat kita hubungkan saat kita gerakan bagian pipa stabilizernya ini ya, saat ini kita gerakan pipa stabilizernya, maka di sana ada kegojakan ya, atau kerenggangan pada lubangnya. Nah, biasanya kalau parah seperti itu. Tapi kalau nggak parah, itu biasanya saat kita lepas akan terlihat perbedaannya antara yang sudah longgar lubangnya dengan yang baru, itu akan kelihatan ya kalau masih nggak parah. Oke, saya akan lepas dulu. Di sana ada baut 12, 2 biji ya, 1, 2. Ini harus kita lepas. Nanti ada seperti pelatnya yang menahan, itu kita lepas. Maka setelah itu untuk karetnya ini kita bisa lepas ya. Setelah itu kita ganti dengan yang baru. Nanti akan saya lepas dulu, akan saya tunjukkan perbedaannya yang lama dengan yang baru. Oke, saya akan lepas dulu kedua baut 12-nya ini. Oke, sebelum kita lepas baut dalam dari karet stabilizernya, nah kita harus melepas bagian stabilizernya ini ya. Di sini pakai baut 14 ya. Di sini kita lepas untuk link stabilizernya ini, tinggal kita lepas saja. Setelah nanti terlepas bagian baut bawah aja ya, atas nggak usah, nggak apa-apa. Setelah terlepas nanti maka stabilizer ini akan bebas ya. Jadi oke, ini tips dari saya untuk melepas bagian link stabilizer ini. Kita dongkrak bagian armnya ini ya. Nah, ini kita dongkrak, maksudnya kita topang supaya bagian armnya ini bisa agak naik ya. Kalau kita nggak dongkrak, kita nggak topang bagian armnya ini, maka untuk melepas link stabilizernya agak susah ya, karena posisi linknya akan sedikit nekuk karena shocknya dia turun. Nah, dengan kita topang seperti ini, maka untuk linknya ini dia sudah bebas ya, posisi bebas, tidak ada tekanan dari shock breaker yang turun. Nah, selanjutnya setelah kita buka bagian bautnya, ini baut 14 untuk yang sebelah sini dan yang bawah sini.
Jadi ini kita tinggal tarik aja ya. Untuk mobil lain itu bautnya kurang lebih sama ya, antara 14-12. Nah, ini tinggal kita tarik aja. Untuk semua mobil pasti ada link stabilisernya seperti ini. Nah, ini adalah bagian link stabilisernya. Nah, bagian ini biasanya juga menyebabkan bunyi-bunyian pada mobil ya. Kalau saat kita gerakan seperti ini dia agak kocak, atau bukan yang lemes seperti ini ya, tapi kocak, itu biasanya bisa menyebabkan bunyi gluduk-gluduk. Tapi ini saya cek tidak kocak ya, ini masih sepan, dia masih tidak ada gojlak, maksudnya dia tidak kocak kanan kiri seperti ini, dia masih sepan, dia bisa digerakkan kanan kiri dengan mudah, agak seret dan tidak kocak, berarti link stabilizer ini masih bagus ya. Oke, setelah terlepas bagian linknya, selanjutnya kita lepas bagian karet stabilizernya ini ya. Ini menggunakan baut 12 ya, kita lepas. Nanti akan terlepas bagian karet stabilizernya ini. Oke, saya akan lepas terlebih dahulu. Oke, ini setelah terlepas bautnya ya, ini kita tinggal ambil platnya seperti ini. Ini plat penahannya. Nah, ini kita ambil ya. Nah, ini kita ambil plat penahannya ya. Nanti saat masang ya tinggal kita pasang aja. Lalu kita ambil bagian karetnya ini. Nah, ini tinggal kita ambil aja seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah karet dari stabilizernya. Nah, ini kita bisa lihat. Nanti akan saya bandingkan dengan yang baru ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini karet link stabilizernya yang lama seperti ini ya. Kita bisa lihat ini lubangnya lebih besar daripada lubang yang karet stabilizer yang harusnya masih bagus ya. Ini kita lihat lubangnya segini, besar lubangnya, sedangkan yang lama segini ya. Ini jauh lebih besar. Nah, ini kita bisa lihat kalau saya paskan di sini. Nah ya, itu ada space, jadi ada kelonggaran dari lubang ini. Jadi lubang ini lebih besar daripada yang harusnya sekian besar lubangnya. Ya, ini salah satu yang bisa menyebabkan bunyi gluduk-gluduk pada mobil ya. Kita bisa lihat ini yang lama, yang hitam. Kita lihat lubangnya lebih besar daripada yang baru. Harusnya lubangnya dia sebesar ini ya, jadi nggak terlalu besar. Nah, ini kalau sudah haus, maka lubangnya akan semakin besar. Bahkan kalau parah ini bisa pecah ya, atau sudah karetnya sudah ketas. Kalau sudah, biasanya kalau usia mobil sudah lama itu karetnya akan kaku, karetnya akan menua ya, dan dia tidak elastis lagi. Tapi yang bisa menyebabkan gluduk juga bisa menyebabkan diameter ini semakin lebar dari standarnya. Kita bisa lihat di sini, kita lihat lagi. Nah, itu ya, dia ada space ya, kurang lebih ya 1-2 mili ya ini keronggangannya ya. Jadi yang lama ini sudah aus bagian tengahnya ya, karena seringnya pergerakan pipa dari stabilizernya. Oke, saya akan pasang dulu karet dari Protoflex ini. Setelah terpasang nanti akan saya tunjukkan setelah terpasang ya. Untuk pemasangannya sama dengan yang tadi, kita tinggal balik aja, kita pasang platnya, kita pasang bautnya, lalu kita lakukan untuk yang sebelah kiri juga. Setelah terpasang nanti akan saya review bagaimana hasilnya setelah mengganti karet link stabilizernya ini. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oh, ini karet link stabilizernya sudah saya ganti ya. Untuk yang sebelah kanan tinggal yang sebelah kiri sana. Untuk cara penggantiannya yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan ya. Jadi untuk yang sebelah kiri nggak saya videokan supaya tidak terlalu lama-lama videonya ya. Oke, ini sudah saya ganti. Jangan lupa platnya tadi dipasang, dan bautnya ini untuk di expander baut 14 ini kita pasang ya. Setelah itu sudah kencang semua, kita tinggal pasang yang sebelah kiri ya. Dan ini saya gerakan seperti ini, dia tidak ada space sama sekali di bagian sini ya. Tidak sama seperti tadi. Kalau seperti tadi kan dia ada space, bagian sini ada seperti renggangnya. Memang untuk stabilizer yang tadi ini, dia kondisinya memang lubangnya ini lebih besar daripada yang kita ganti dengan Protoflex ini ya. Dan harusnya kita ganti dengan Protoflex ini lubangnya sudah trep atau sudah pas dengan pipanya, maka untuk bunyi keluduk-keluduk, kalau bunyi keluduk-keluduk disebabkan oleh link stabilizer ini pasti akan sembuh ya. Dan ini untuk yang lama seperti ini sebenarnya karetnya masih bagus, cuma dia kalah di tengah aja. Oke, selanjutnya saya akan pasang yang sebelah kiri. Oke, ini untuk karet stabilizer yang sebelah kiri juga sudah saya lepas ya. Ini sudah saya lepas, dan ini karet stabilizer untuk yang sebelah kiri. Kita lihat lubangnya lebih besar juga yang lama ya, karena ini sudah haus karena kemakan pemakaian. Dan ini untuk yang baru ya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa lihat besar lubangnya seperti ini, dan ini yang baru lebih kecil ya.
Kalau saya bandingkan di sini ya, sini, nah ini bisa kita lihat perbedaannya dari lubangnya ya. Nah, ini saya rapatkan. Nah, ini kondisi saya rapatkan aja seperti ini ya. Ini ada space-nya, nah itu ya. Jadi lubangnya lebih besar yang lama ya daripada yang baru. Dan ini saya katakan lagi, ini bisa menyebabkan bunyi kluduk-kluduk pada mobil ya. Jadi untuk karet stabilizer ini harus benar-benar presisi ya lubangnya ini. Jadi pipa yang masuk sini benar-benar dia presisi, tidak ada ruang ya. Nah ini kalau kita lihat di sini, kita lihat, nah itu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, nah karetnya ini sudah aus, berarti menandakan karet ini sudah aus dan harus kita ganti ya. Nggak harus nunggu karetnya pecah ya. Oke, saya akan pasang dulu untuk karet stabilizernya ini yang baru ke bagian pipa stabilizernya di sana ya. Dan itu yang sebelah kanan sudah terpasang, terlihat merah di sana. Selanjutnya akan saya pasang yang bagian sebelah kiri ini. Untuk cara pemasangannya sama seperti yang sebelah kanan sana ya. Oke, setelah terpasang nanti akan saya tunjukkan kembali. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini untuk yang sebelah kiri saya pasang ya. Saya kencangkan, jangan lupa baut-bautnya ini pastikan benar-benar kenceng ya. Dan baut yang menahan karet stabilizer ini pastikan benar-benar kencang. Kalau nggak kencang ya percuma, kita ganti karetnya pun tetap akan oblak ya, karena penahannya nggak kenceng. Jadi pastikan ini benar-benar kenceng ya. Ini kita kencangkan sampai benar-benar sudah tidak bisa diputar kembali ya. Nah seperti ini sudah kencang. Lalu yang bagian dalam juga kita kencangkan juga, pastikan ini juga kencang juga ya, sehingga karet stabilizernya ini benar-benar berfungsi dengan maksimal. Ini kita pastikan kencang. Lalu untuk yang sebelah kanan ini juga jangan lupa kita kencangkan ya. Oke, ini sudah terpasang semua ya. Untuk yang sebelah kiri karet stabilizernya ini, dan untuk yang sebelah kanan karet stabilizernya ini. Selanjutnya kita pasang kembali rodanya. Setelah terpasang kita coba di jalan bagaimana efek dari setelah mengganti karet dari link stabilizer ini ya. Oke, setelah terpasang karet stabilizernya sebelah kiri dan sebelah kanan sana ya, jangan lupa link stabilizernya ini dipasang juga ya, dan pastikan dicek untuk bagian link stabilizer ini dia tidak oblak ya. Oblak dalam artian dia tidak ada kocak ya. Tapi kalau dia kanan kiri atas bawah ini memang dia seperti ini karena dia kerjanya seperti itu. Karena dia di dalam ini ada seperti ball jointnya ya, pastikan dia tidak kocak lah, tidak oblak seperti itu ya. Dan untuk yang sebelahnya juga sama, ini kita cek, kita pastikan tidak oblak atau tidak kocak ya. Nah seperti itu. Selanjutnya ini kita pasang kembali ke bagian dudukannya, baut dari shocknya untuk link stabilizernya, dan baut dari pipa stabilizernya ini kita pasang kembali untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, itu tadi ya video dari saya bagaimana cara mengganti karet stabilizer ini ya. Ini adalah karet stabilizer dari mobil Mitsubishi Expander ya. Untuk Mitsubishi Expander, Mitsubishi Livina yang baru yang modelnya sama seperti Expander, ini karet stabilizernya pun sama ya. Dan untuk mobil lain pun kurang lebih sama, mungkin beda ukurannya yang lebih besar atau lebih kecil ya dari punyanya Expander ini ya. Dan untuk semua mobil pasti ada karet stabilizernya ini. Jadi karet stabilizer ini dia berfungsi untuk meredam getaran dari pipa stabilizernya ya. Kalau tengahnya ini dia longgar atau lubang, itu pasti akan menimbulkan bunyi gluduk-gluduk. Salah satunya bisa disebabkan oleh karet stabilizer ini yang sudah aus. Oke, itu tadi bagaimana cara mengganti karet stabilizernya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.